Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Supardili, Direktur Baitul Mal Bestari Indonesia. Saya hari ini akan menyampaikan tentang Baitul Mal Masjid, ya, Baitul Mal Masjid. Jadi, kenapa Baitul Mal Masjid ini menjadi penting? Ya, nanti kita uraikan, ya. Yang pertama, kita paham bahwa umat Islam Indonesia, bahkan umat Islam dunia lah ya, itu sedang dirundung berbagai macam permasalahan, ya. Dunia sekarang memang dicengkram, dikuasai oleh para kapitalis, para komunis begitu ya, dan umat Islam ada di tengah-tengah dan seringkali menjadi korban. Nah, umat Islam Indonesia meskipun punya sumber daya yang sangat luar biasa, tetapi malah dirundung angka kemiskinan yang terus naik ya, apalagi sekarang di masa krisis seperti ini. Juga ada permasalahan sosial ya, ada permasalahan budaya, dan bahkan ada permasalahan politik. Nah, berbagai masalah itu tentu saja harus dipecahkan, tidak bisa dibiarkan dan terus membesar dan membuat umat kita malah makin menderita. Maka kita melihat, saya dan teman-teman melihat bahwa solusi dari permasalahan ini justru ada di masjid, ya, ada di masjid. Kenapa masjid menjadi solusi? Yang pertama adalah karena jumlahnya yang sudah sangat banyak di seluruh Indonesia, di setiap pelosok daerah masjid itu sudah ada, ya. Dan yang kedua, kemudian masjid itu bukan hanya ada gedungnya, gitu ya, tetapi juga ada pengurusnya, ya. Ada ustadznya, ada pemukanya, ya, ada ustadznya, ada ulamanya yang kemudian mengurusi masjid itu kemudian. Yang ketiga, jangan lupa juga bahwa masjid ini punya aset, ya, bahkan banyak masjid yang asetnya itu berada di wilayah yang sangat strategis secara ekonomi, ya. Jadi masjid punya aset, setidaknya aset lahan, ya. Yang keempat, kemudian tentu saja masjid itu punya jamaah, ya, umat yang kemudian memang biasa sholat Jumat di sana, biasa sholat fardu di sana, ya, biasa mungkin i'tikaf di sana dan seterusnya. Dan ya, yang berita baiknya kemudian adalah kalau masjid itu kemudian bisa menyelesaikan masalah di lingkungannya saja, ya, cukup di lingkungannya saja, tidak perlu luas-luas, ya, tidak perlu sampai satu kota misalnya, cukup di lingkungannya saja, tetapi ini dilakukan oleh setiap masjid atau sebagian masjid begitu, wah, itu sudah luar biasa, ya. Nah, maka kita melihat bahwa ini menjadi sebuah potensi umat yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan kita harus bergerak, ya, bergerak semangat untuk kemudian bisa mengoptimalkan potensi masjid ini menjadi solusi dan menjadi lokomotif kemajuan umat. Nah, kenapa kami kemudian menggagas Baitul Mal Masjid, ya? Yang pertama adalah dengan adanya Baitul Mal Masjid, maka umat jamaah itu bisa menunaikan kewajiban zakat, ya, menunaikan anjuran bersedekah, menunaikan sunnah berwakaf ke masjid, ya. Jadi ini menjadi satu hal yang luar biasa kemudian, ya. Kenapa begitu? Karena yang kedua, setiap solusi, setiap usaha jelas butuh dana, ya, sebesar atau sekecil apapun dana itu dibutuhkan. Nah, dengan adanya Baitul Mal di masjid, maka secara legal, secara formal, maka masjid itu punya legitimasi, ya, untuk kemudian menerima, bahkan bukan cuma menerima itu, mengaktifkan masyarakat untuk lebih banyak bersedekah, ya, untuk lebih patuh membayar zakat ke Baitul Mal masjid ini kemudian, ya. Dan artinya yang aktivis zakat pasti paham, Baitul Mal ini kemudian bisa melakukan aktivitas fundraising, ya, ke masyarakat. Dananya kemudian sampai ke Baitul Mal, ya, sehingga Baitul Mal ini kemudian bisa membuat program-program
masterpiece tentu saja ya, program-program yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk jamaah ya, dan kemudian bisa juga membantu jamaah dalam meningkatkan taraf ekonomi dan menyelesaikan berbagai macam masalah. Yang berikutnya adalah dengan adanya Baitul Mal Masjid, maka masjid akan punya unit kerja yang didesain dan didorong betul-betul untuk profesional ya. Bukan hanya sebagai panitia saja. Di bulan Ramadan, masjid biasanya membentuk panitia penerima zakat fitrah. Ya. Di bulan Idul Adha, misalnya, masjid membentuk panitia pemotongan hewan kurban, misalnya. Ya. Nah, dengan adanya Baitul Mal Masjid, maka bukan cuma 2 aktivitas itu saja yang bisa dilakukan, tetapi sepanjang tahun, ya, sepanjang tahun kemudian masjid akan punya unit kerja yang profesional, yang full time, dan itu kemudian dananya bisa self funding ya, karena akan melakukan usaha-usaha fundraising sendiri dari masyarakat dan dari tentu saja terutama dari jamaahnya ya. Sehingga kalau ini berubah dari panitia menjadi sebuah unit kerja yang tetap, yang bekerja sepanjang tahun, maka manfaatnya pun kemudian akan bisa dirasakan oleh jamaah sepanjang tahun juga kemudian ya. Bahkan Baitul Mal ini bisa membuat sebuah program jangka panjang, bukan cuman jangka pendek, bukan cuman santunan, tetapi bisa membuat program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bahkan bisa melakukan seperti yang Rasulullah dan para sahabatnya dulu melakukannya di Madinah kemudian ya, bisa membuat pasar ya, bisa memberantas riba ya, bahkan bisa memberikan pinjaman tanpa bunga sebagai modal bagi jamaah yang sebagai usaha kecil menengah ya, usaha kecil mikro ya, maaf. Jadi modalnya bisa didukung oleh Baitul Mal ini. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mendirikan Baitul Mal di masjid ya, membangkitkan potensi besar umat Islam dan kemudian bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Terima kasih, saya Supardili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.